Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Reni Agustina, Rizky Mustika Wardani, Celia Jelika, Sylvia, dan Soleha. Kami akan membahas tentang kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari kebebasan berkontrak menurut Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan kemudian apa saja dasar hukum kebebasan berkontrak tersebut. Lalu, apa saja persamaan dan perbedaan dari kebebasan berkontrak menurut Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengertian kontrak. Kontrak ataupun dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan perjanjian. Setiap perbuatan kejadian yang melibatkan dua orang atau lebih di mana perbuatan yang disepakati menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Salah satu contoh sederhana perjanjian yang dilakukan dalam masyarakat yaitu perjanjian jual beli dengan unsur utama adanya harga dan barang antara penjual dan pembeli, berlaku mengikat sejak tercapainya kata sepakat konsensus antar kedua belah pihak. Akad. Apa itu akad? Nah, akad atau kontrak berasal dari bahasa yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak hissi maupun tidak nampak manawi. Dalam hukum ekonomi syariah, kebebasan berakad atau berkontrak atau biasanya disebut juga dengan huriyatul akad merupakan prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuat itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat Islam. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konkretisasi lebih jauh dari spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam bermuamalah. Kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang boleh membuat kontrak ataupun perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meski begitu, tetap berlandaskan syarat-syarat sah perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Asas kebebasan berkontrak yang dianut yaitu buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sistem material terbuka sebagai lawan sistem material tertutup yang dianut oleh buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Benda. Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perorangan yang tidak dapat diatur dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, sebab perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang termuat dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya, macam-macam hak atas benda adalah terbatas, dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa. Sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap, bahasa Inggris optional law. Pasal-pasal dari hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap. Pasal-pasal itu boleh disingkirkan jika dikehendaki para pihak terkait. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.
Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Semisal, cukuplah apabila mereka sudah setuju tentang barang dan harganya, tentang di mana barang harus diserahkan, siapa yang harus memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan. Soal-soal itu lazimnya tidak dipikirkan dan tidak diperjanjikan. Biasanya juga tidak ada perselisihan mengenai soal-soal itu. Tetapi, bila mana timbul perselisihan, maka sebaiknya para pihak menyerahkan saja kepada hukum dan undang-undang. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimbolkan dalam pasal 1493 dan pasal 1338 ayat 1. Sebaliknya, mereka pun diperkenankan membuat perjanjian yang isinya menambah kewajiban masing-masing. Kebebasan di sini diberikan karena mereka setuju atau sepakat terhadap hal itu. Tampaknya, asas kesepakatan dan asas kebebasan berkontrak menempati urutan pertama dan bagian terpenting dalam hukum perjanjian, khususnya perjanjian jual beli perspektif hukum perdata. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak atau perjanjian yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah juga menganut asas kebebasan berkontrak yang disebut juga dengan hurriyatul akad. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli telah terjadi dan meningkat. Kedua belah pihak pada saat mengucap akad untuk mengadakan suatu perjanjian, saat mengucapkan pernyataan untuk menjual suatu barang, begitu juga pihak lain. Berarti ia telah menyatakan kesediaan untuk membeli. Terikatlah kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah, yang menjadi dasar untuk adanya perjanjian adalah pernyataan-pernyataan yang diucapkan serta mengandung janji-janji antara kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Setelah terwujud suatu janji, timbullah hubungan hukum yang mengikat. Perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam itu menyimpangi ketentuan hukum Islam, maka jual beli menjadi batal atau tidak sah. Jadi apabila misal penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang, maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Jadi meskipun tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian jual beli dengan syarat tersebut dianggap batal. Kebebasan berkontrak tersebut memiliki limitasi. Tujuannya untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Limitasi tersebut antara lain larangan berinteraksi secara ribawi, larangan perjudian atau untung-untungan, larangan gharar, ketidakpastian, risiko, spekulasi atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, termasuk larangan ijon, makabarah atau menjual barang yang tidak dapat diserahkan karena belum dikuasai dalam melakukan transaksi. Sementara di dalam hukum Islam terdapat juga asas kontrak lainnya, yaitu kebebasan al-hurriyah. Pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek maupun syarat-syarat perjanjian, termasuk menetapkan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa kemudian hari. B. Persamaan dan kesetaraan al-musawah. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara yang satu dengan yang lain. C. Keadilan. Al-adalah. Dalam berkontrak dituntut untuk bertindak benar dalam
mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama, dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi, dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak yang lain yang terlibat dalam kontrak. D. Kerelaan ar-ridha. Kontrak yang dilakukan para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan yang dimaksud jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. E. Asyidi. Kejujuran dan kebenaran. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk hal apapun. Nilai keberadaan ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan penipuan lainnya. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad asas yang dibuat menjadi rusak. F. Tertulis. Al-Kitabah. Asas lain dalam melakukan kontrak adalah harus dibuat secara tertulis supaya tidak terjadi kecurangan di kemudian hari. Kesimpulan dari semuanya adalah 1. Asas kebebasan berkontrak dalam jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak atau perjanjian jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 2. Dalam hukum ekonomi syariah, asas kebebasan berkontrak hadul akad dalam jual beli menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariat dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingan sejauh tidak bertentangan dengan sistem umum, etika, dan tujuan dalam syariat Islam. Persamaan dan perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap asas kebebasan berkontrak dalam jual beli. Persamaan asas kebebasan berkontrak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah dapat diuraikan sebagai berikut. Keduanya mengatur tentang unsur-unsur perjanjian, syarat-syarat perjanjian, kebebasan membuat perjanjian dan berakhirnya suatu perjanjian. Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama menganut asas kebebasan berkontrak. Keduanya boleh membuat perjanjian di luar yang sudah ada selama tidak melanggar batasan masing-masing. Perbedaan asas kebebasan berkontrak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian sah bila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Sedangkan menurut Ekonomi Syariah, perjanjian sah bila tidak menyimpang atau berlawanan ataupun bertentangan dengan sistem umum, etika, dan tujuan dasar syariat Islam. Kemudian menurut Undang-Undang Hukum Perdata, dalam perjanjian diperbolehkan mengurangi ataupun menambah kewajiban salah satu ataupun kedua belah pihak karena mereka telah sepakat. Sedangkan menurut Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum ekonomi syariah atau menyimpangi ketentuan hukum Islam, meskipun tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka jual belinya menjadi batal meskipun mereka telah sepakat. Sekian penjelasan dari kami mengenai asas kebebasan berkontrak yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah.